Bagaimana menurut kamu tentang seseorang yang tantrum? Biasanya kan orang tantrum itu biasanya anak kecil. Kalau yang tantrum itu orang dewasa, gimana menghadapinya? Dan di situasinya adalah orang dewasa itu tantrum di tempat umum. Jadi nih tantrum sendiri itu biasanya nih kalau anak kecil itu karena mereka nggak bisa mengungkapkan apa yang mereka mau. Contohnya kayak bayi kan sering nangis ya. Nangis itu karena mereka nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong, masih kecil. Mereka belum punya kemampuan untuk bilang ke orang tuanya, misalnya mau pup, atau dia mau makan, itu kan bahasanya nangis. Berkomunikasinya dengan cara nangis, dia belum bisa bilang makan. Itu kan sama aja kayak kita, kayak manusia-manusia dewasa umum. Dia bisa ngerasa senang, bisa ngerasa sedih, tapi dia nggak tahu, nggak bisa bilang, mengungkapkannya. Aku lagi senang, aku lagi sedih, aku lagi kesel, nggak bisa. Begitu juga dengan ketika dia udah di tahap balita, anak-anak, ataupun remaja. Kadang kita itu tidak dibekali dengan validasi emosi sejak kecil. Biasanya jangan nangis dari kecil, udah dikasih tahu. Gak boleh nangis. Gak boleh rewel. Nanti ditelepon polisi. Nanti disuntik ibu dokter. Ditambah-takutin. Setiap kita ngerasa sedih, ngerasa marah. Gak boleh marah. Masa gitu aja marah? Gak boleh nangis. Kamu baperan banget. Dari kecil udah digituin. Sampai terbawa nih ketika kita udah dewasa, kita tuh gak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang kita rasain ke orang lain. Ketika pengen mengungkapkan sesuatu, satu nggak tahu caranya, kedua lingkungan kita itu tidak sesuatu untuk bisa menerima perasaan kita. Cara kita untuk meluapkannya biasanya itu dengan nangis. Seseorang itu sampai tantrum, berarti ada kesulitan dia untuk mengungkapkan apa yang dirasakan itu. Gimana supaya sampai nggak tantrum ya? Yang namanya manusia kan punya kontrol. Perlu adanya kontrol emosi. Dan yang kedua adalah belajar komunikasi asertif. Belajar bilang ke orang lain. Tapi perlu diingat, bukan menyerang. Bukan kalimat yang agresif. Jadi ada kalimat agresif, pasti itu contohnya kayak, gak apa-apa deh, menerima terus gitu. Walaupun dia sedih. Kalau agresif itu kayak, kamu jelek, ditanya dikatain gitu. Kamu tuh lebih jelek. Padahal kan maksudnya bukan mau menghina balik. Dia ngerasa kesel karena dihina jelek. Terusnya, asertif itu di tengah-tengahnya. Dia bilang, perasaan aku ngerasa kesel kamu bilang aku jelek. Padahal, aku udah berusaha untuk glow up. Aku tiap hari pakai skincare loh. Ketika kamu bilang aku jelek, itu cukup menyakiti perasaan. Aku berharap ke depannya kamu tidak mengulangi lagi ya apa yang kamu lakukan. Jangan sampai di kalimat itu justru menyudutkan dia. Aku sakit hati nih gara-gara kamu bilang jelek, itu tidak asertif. Karena seolah-olah orang yang menerima pesannya juga kayak, oh gara-gara aku ya. Nah, belajar sebelum bisa belajar asertif, ada yang namanya validasi emosi. Gimana kita mau bilang ke orang lain, aku gak suka dikatain kayak gini, aku kesel, aku kecewa dikatain kayak gitu. Kalau kita nggak tahu, ini perasaan apa ya, kok nggak enak nih di hati. Kita nggak tahu ini perasaan apa. Nah itu tuh kita belajar dulu cara validasi emosi. Misalnya kita mengalami suatu kejadian, nggak enak nih. Duduk dulu, diam, pikirin, ini perasaan apa ya? Ganjel ketika aku dikatain jelek, tapi bukan marah. Tapi nggak sampai sedih. Apa ini kecewa ya? Kecewanya kenapa? Karena aku udah berusaha tampil cantik, tapi nggak dihargai. Oh, ini perasaan kecewa namanya. Nah, itu namanya validasi emosi. Kita cari tahu perasaannya dulu. Sebelum bisa untuk hati orang lainnya, kita validasi emosi kita sendiri. Itu supaya tahapnya jangan sampai ke tantrum tadi. Itu kan dari orang yang tantrumnya, cara yang kayak gitu. Kalau bagi orang yang di sampingnya, seperti apa? Oke. Nah, mungkin orang yang sudah sampai tantrum tadi, dia nggak punya kemampuan untuk kontrol emosinya, nggak punya kemampuan untuk validasi emosi, ataupun kemampuan untuk komunikasi apa. Kita sebagai orang yang paham, maka kita samperin lah dia. Oke, dia tantrum, selesaikan, biarkan aja dia dulu tantrum. Dia sudah selesai, kita tanya, sudah selesai, kamu gak apa-apa, perasaanmu gimana?
itu kita yang bertugas memvalidasi emosi dia. Karena dia nggak ngerti cara validasi emosi dia. Jadi kita yang memvalidasi dia. Kamu kenapa sampai nangis-nangis, marah-marah, guling-guling di tanah tadi kenapa? Kita duduk dulu, kamu ceritakan apa yang kamu rasakan. Kamu ngerasa kesel kah? Ngerasa marah? Itu kita yang memvalidasi. Bukan justru malah, sudah. Jangan guling-guling di sini, malu. Itu kan dia justru kayak makin, aku malu-maluin ya? Itu malah bikin dia justru terpojok lagi gitu. Padahal dia cuma pengen ngertiin aja.